ini saya berbicara 5 kali, membicarakan mengenai mengucap syukur. Ini yang saya tangkap bahwa mengucap syukur itu bukan cuman dari mulut belaka, ataupun deklarasi kita saat kita datang melakukan tindakan-tindakan agamawi, seperti beribadah. Jika bukan dari hati, sepertinya ibadahnya nggak akan ada gunanya. Apapun yang kita lakukan seharusnya itu yang muncul dari hati. Ajakan di bulan ini Gereja Mawar Syaron, rindunya adalah setiap jemaat Gereja Mawar Syaron itu mengucap syukur atas mimpi dan penglihatan yang sudah terjadi, itu munculnya dari hati. Bukan cuma karena perintah kita berkata, ayo kita mengucap syukur, terus ngomong thank you Tuhan gitu aja. Tapi benar-benar ini sesuatu yang dari dalam hati kita. Belajar karena ucapan syukur bukan karena diperintah, tapi ucapan syukur yang menjadi karakter kehidupan, itu yang menentukan nantinya orang ini dianggap berhasil atau gagal di mata Tuhan. Hari ini saya memberikan contoh 5 karakter. Ada yang berhasil mengucap syukur, ada yang gagal mengucap syukur. Ujung-ujungnya orang-orang yang punya cara pandang yang salah atau sikap hati motivasi yang salah, hidupnya juga ikut hancur, ikut gagal. Tetapi yang berhasil mengucap syukur punya cara pandang yang benar, sehingga ucapan syukur mereka itu murni dari dalam hati, yang dari yang terdalam hidup mereka juga berhasil. Yang pertama, ibadah pertama saya berkata, ini judulnya bersyukur dengan memegang janji Tuhan. Ini cerita mengenai Yakub. Allah tidak malu disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal Yakub artinya adalah penipu, tetapi Allah nggak malu. Karena Yakub orang yang mau mengubah kehidupannya, bisa mengucap syukur. Dengan segala warna-warni kehidupannya, dia tetap mengucap syukur pada Tuhan. Jadi dia berhasil mengucap syukur. Ibadah kedua, gagal bersyukur karena menyalahkan Tuhan. Ini orang yang gak berhasil. Yakub itu punya kontras, itu namanya Esau. Esau gak berhasil karena dia selalu menyalahkan Tuhan. Hidupnya sepertinya gak fair gara-gara Tuhan. Dia merasa selalu gak bisa mengucap syukur. Yang ketiga, gagal bersyukur karena salah fokus. Ini berbicara mengenai Saul. Saul hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga dia juga gagal kehidupannya. Dia gak pernah bisa bersyukur. Orang yang punya potensi hilang begitu saja. Sekarang saya mau berbicara mengenai yang berhasil bersyukur dengan cara yang benar, mengenai Daud. Jadi kalau ibadah yang ini jam berapa ya sekarang ini? Ini jam 1 ya, benar ya? Oh ya. Ya ini kalau ibadahnya, kadang nggak tahu ini jamnya jam berapa. Rasanya pokoknya saya suruh ngomong gitu rasanya. Jadi nggak tahu jam, kan gelap indoor. Jadi saya nggak tahu ini siang malam nggak tahu. Pokoknya rasanya ya ibadah yang keempat ini, I don't know what time it is. Rasanya khusus karena Tuhan milihnya yang ini yang paling berhasil kan menurut saya. Daud namanya. Mengucap syukurlah Anda dapat pesan yang baik, bukan diancam-ancam. Tadi yang gagal itu diancam semua. Nanti yang ibadah berikut ini, nanti diancam lagi. Iya. Yang tadi sebelumnya, wah lebih lama padahal. Yang ngancam itu lebih lama. Banyak, salah-salah kita itu banyak. Tapi yang baik ini juga ada yang mesti kita pelajari. Kok bisa ya ada orang yang namanya Daud. Orang yang sikap hatinya bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sehingga Tuhan Yesus gak malu kalau disebut Yesus anak Daud. Tuhan kita sendiri mau disebut anak Daud. Manusia, disebut anaknya manusia. Berarti ini orang yang patut kita contoh. Bukan yang sempurna Daud itu, orang bukan yang sempurna. Tetapi ada sifat-sifatnya, salah satunya cara dia mengucap syukur yang perlu kita contoh. Jadi ini yang ibadah keempat ini, jam 1 ya, masih ingat. Bersyukur dengan cara yang benar. Saya ajak Anda membaca di 1 Tawarik 17 mulai dari ayat 1. Kata-katanya demikian. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Dari
1 Tawarik 17 ayat 1 saja, ini sudah kelihatan ada yang perlu kita contoh dari kehidupan Daud. Ada orang-orang yang jika dia mengalami keberhasilan, ingatnya itu bukan Tuhan, tapi self-congratulate diri sendiri biasanya. Ini kata-katanya kan setelah Daud menetap di rumahnya. Sepertinya ini pertama kalinya Daud itu tinggal di rumah. Kehidupan Daud itu nggak semulus itu. Kadang saya itu kalau membaca, kalau ceritanya Daud itu kok kayaknya sepertinya hidupnya itu enak-enak banget. Padahal kalau diikutin, Daud itu kitab Alkitab itu mencatat cerita Daud itu mulai dari sekitar umur 15-17 tahun sampai matinya. Dari 15 sampai 17 tahun sampai ke umur 70 tahun, itu lengkap mulai baiknya jeleknya. Kalau dibaca itu bukan semuanya baik. Tetapi kadang kalau dibaca dari kesimpulannya, sepertinya kehidupan Daud itu perfect. Karena dia omongin ini Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau orang yang berkenan di hati Tuhan, mestinya hidupnya sempurna dong. Orang yang berkenan kok. Orang yang dipilih Tuhan. Yesus anak Daud, mestinya sempurna kan? Padahal yang enggak. Jadi kondisinya saat itu, Daud itu sudah mengalami, dia sudah pernah menikah dengan anak raja, tapi dibuang, dipaksa, dipisahkan. Dia sudah pernah jadi pemimpin 1000, tapi dia diusir, bahkan dikucilkan, enggak boleh. Dia sudah pernah jadi mantunya raja, tapi sudah pernah dikejar-kejar. Dia sudah pernah tinggal di istananya Raja Saul, tetapi akhirnya dia harus lari dan tinggalnya di Gua Adulam. Tinggalnya di tempat di mana dia harus mengais-ngais dari minta kiri, dari minta kanan. Dia nggak bisa apa-apa, sampai pernah dia harus keluar dari seluruh Israel. Dia harus seperti orang gila di hadapan rajanya Akhis, salah satu raja Filistin. Dia bahkan harus tinggal di desanya yang diberikan oleh rajanya Filistin. Peranglah untuk orang Filistin hanya untuk mencari kehidupan. Dia sudah pernah terbuang kemana-mana. Dia nggak punya rumah. Orang tuanya sampai harus ditinggalkan ke kerajaan lain hanya supaya tidak dibunuh oleh Saul. Dia adalah seseorang yang petualangannya itu nggak mulus. Begitu dia sampai di tempat dia menetap di rumahnya. Kata-kata rumahnya ini juga mungkin agak menipu dalam tanda kutip ya. Karena Alkitab itu mengatakan bahwa Raja Tirus itu membangunkan istana untuk Daud. Dia tinggalnya di istana. Ada ayatnya yang berkata bahwa Daud itu sempat di atas sotoh istananya. Berarti dia punya rumah yang gede. Jadi sampai di rumah, menetap rumah, ini dia sampai di titik kejayaannya. Dia di titik di mana dia sudah pernah mencicipi, tidak bisa makan, tidak punya rumah, tempat tidurnya itu batu. Sampai dia di istana. Kalau orang sudah sampai di sini, apakah ingatnya Tuhan atau tidak? Daud seseorang yang berhasil mengucap syukur. Dalam keberhasilan, dia ingat Tuhan. Tadi saya ibadah sebelumnya saya bercerita mengenai Saul. Baru menang lawan Amalek, sudah bangun monumen untuk dirinya sendiri. Daud menang lawan siapapun yang dia lawan, yang diingat Tuhan. Oh luar biasa ini. Di bulan ini ajakannya. Saya nggak tahu ada di antara kita yang sedang berhasilnya karena keluar dari pandemi. Mungkin bisnis Anda sedang menanjak-nanjaknya dibandingkan dengan pandemi. Anda masih makin menyembah Tuhan atau Anda makin sibuk membangun kerajaanmu sendiri? Atau Anda berkata, lihat aku berhasil melewati pandemi. Atau Anda berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah bimbing aku, tuntun aku dan jaga aku selama pandemi. Kalau aku bisa punya rumah, tinggal menetap di rumah, aku mengucap syukur. Daud langsung berkata, lihatlah, dia itu bisa melihat. Dia menikmati, dia bisa melihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ada ayat yang berkata demikian. Daud melakukan firman Tuhan. Dia melihat apapun yang baik dalam kehidupannya. Dia berkata, aku diam di rumah kayu aras. Dia menikmati setiap yang dia miliki. Rumah yang pakai kayu itu dia nikmatin. Dia nggak berkata, mana emasnya. Bukan, dia melihat apapun yang dia dapat. Dia dapat kayu aras. Apakah kerajaan Daud yang paling besar di sekelilingnya? Enggak, Mesir lebih gede.
Babilonia sedang naik, yang namanya Aram lebih besar, di sekelilingnya banyak kerajaan yang lebih besar, tetapi dia bukan membanding-bandingkan dengan orang lain, dia menikmati apa yang Tuhan berikan. Jadi dia berkata, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Yang dia bandingkan bukan dengan orang lain, dia bandingkan dengan apakah aku sudah cukup memberi kemuliaan kepada Tuhan. Katanya padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Sepertinya apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apakah aku sudah cukup melayani Tuhan? Kalau aku bisa menikmati makanan enak, apakah sudah cukup memberikan persembahan kepada rumah Tuhan? Kalau engkau sudah bisa jalan-jalan, apakah sudah cukup kita mission trip untuk Tuhan? Kalau engkau sudah bisa nyantai ngelihat film, apakah Anda sudah pernah berdoa puasa untuk visi kerajaan Allah? Kalau Anda sudah bisa menikmati tidur, liburan, nyantai-nyantai, apakah Anda sudah bisa melayani orang lain yang sedang dalam masalah? Itu yang dipikirkan seseorang yang sedang berhasil. Daud ini orang yang luar biasa. Dia di masa di Gua Adulam, dia menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Di masa dia berhasil, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia dites di bawah dan di atas. Dia dites dimanapun juga, kehidupannya luar biasa. Di saat dia berkata bahwa ini yang menyebabkan Daud itu beda sama yang lain. Raja yang lain gak ada yang kerinduannya untuk membangun Bait Allah. Raja lain rindunya bangun istana. Raja lain rindunya bangun monumen untuk dirinya. Salomo itu setelah bangun Bait Allah 7 tahun, dia 13 tahun bangun istananya dia. 2 kali lipat lebih panjang. Otomatis gitu, sepertinya orang kalau yang di posisi nyaman itu kayaknya untuk menikmati diri sendiri rasanya kayak ya seharusnya saya menikmati. Saya sudah bekerja keras. Saya kan sudah setia. Istilahnya apa ya? Self entitled, merasa selayaknya mendapat, punya hak untuk menikmati. Ada orang-orang itu yang di dalam kekristenan, tapi mungkin ini hanya saya ya. Saya dulu pernah mendapatkan pengajaran atau pengertian yang salah, bukan pengajaran yang salah, pengertian yang salah. Saya itu mendapatkannya dan saya nangkapnya begini, kalau kamu itu anak Tuhan, berarti kamu itu mestinya diberkati. Kamu itu anak Allah, kamu itu punya hak. Kamu itu anak Allah, kamu itu punya kuasa. Sepertinya kuasa, hak, dan berkat itu sepertinya harus saya dapatkan. Waktu posisinya seperti itu, kalau diberkati kita gak mengucap syukur. Karena kita merasa, ya itu seharusnya hak saya. Daud enggak. Daud itu tidak pernah menganggap berkat itu adalah haknya. Dia begitu diberkati, loh Tuhan gimana? Dia itu bisa mikirin Tuhan. Gara-gara hati yang seperti ini, dia itu mulai dari ini ayat 1 ya, mulai dari ayat 4 sampai ayat 16-nya di 2 Samuel. Ya, 2 Samuel itu mulai dari ayat 4 sampai ayat 16. Itu isinya adalah janjinya Tuhan untuk seseorang yang punya sikap hati seperti Daud. Makanya kadang ucapan syukur itu bisa mendatangkan janji berikutnya dalam kehidupanmu. Tahun inilah tahun mimpi dan penglihatan. Di akhir tahun, Gereja Marsharon, Pastor Philip dan para gembala mengajak Anda untuk mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Karena hasil-hasilnya ya, kalau sikap hati Anda benar aja, Anda tuh dapatkan janji berikutnya. Kalau enggak, janji yang dulu enggak selesai-selesai. Kayak sepertinya gitu. Kayak enggak ditambah dulu. Anda harus menikmati dulu yang dahulu. Tapi kalau Anda bisa mengucap syukur dengan hati yang benar, sikap hati yang benar seperti hatinya Daud, saya percaya ditambahin sama Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Ya kalau ditambahin janji semua mau lah, amin ya. Tapi kalau suruh bertobat belum tentu mau. Tapi padahal ini janji yang luar biasa. Kalau suruh mengucap syukur itu bukan hanya cuman ucapannya aja. Sikap hati yang benar mendatangkan janji berikutnya.
mendatangkan setiap janji yang jauh lebih luar biasa. Nanti saya sebutkan sedikit aja, karena fokusnya bukan di janjinya, fokusnya dengan sikap hati yang mengucap syukur. Makanya saya akan mengajak Anda melihat apa reaksinya setelah Daud menerima janji berikutnya. Ini cara mengucap syukur yang benar. Ini reaksi setelah dia bisa melihat. Yang pertama tentunya melihat. Dia bisa melihat. Dia itu bukan orang yang tidak melihat. Saya ceritakan tadi yang gagal-gagal itu. Mereka tidak pernah bisa melihat berkat dari Tuhan. Mereka tidak pernah bisa melihat janji dari Tuhan yang pernah terjadi. Mereka tidak pernah melihat apapun yang positif dalam kehidupan mereka. Apapun yang positif tetap negatif dalam kehidupan mereka. Kalau cara pandang salah, semuanya salah. Cara pandang kepada Tuhan salah, semuanya salah. Gak pernah keluar ucapan syukur. Daud punya cara pandang yang benar. Dia bisa melihat berkat Tuhan. Dia bisa tidak pernah self-entitled, tidak menerimanya sebagai hak. Berkat ya berkat. Dia terima yang baik dari Tuhan. Dia bisa recognize. Dia cermat. Dia jago melihat ini dari Tuhan. Makanya gampang dia mengucap syukur. Karena dia mengecap dan melihat. Dia rasa-rasakan ini dari Tuhan apa enggak. Istilahnya kalau Pastor Philip sering ngomong, dia itu curiga Tuhan itu mau memberkati dia. Di Gua Adulam pun dia curiga Tuhan mau memberkati dia. Karena ternyata di Gua Adulam dia disiapkan tentaranya yang terbaiknya. Ternyata di Gua Adulam disiapkan pengikutnya yang terbanyak. Pengikutnya yang paling setia. Di manapun dia bisa menemukan berkat Tuhan. Itu cara pandang yang berbeda. Ini reaksi seseorang yang punya cara pandang yang bisa mengecap dan melihat ini. Ini saya pindah ke 2 Samuel. 2 Samuel 7 ayat 18. Di 2 Tawarik. Tadi yang saya baca pernah 1 Tawarik 17 itu sama yang di 2 Samuel 7 itu sama, hampir word for word, mirip kejadian yang sama. Sebegitu indahnya janji dan reaksinya diulangin di Alkitab. Saya balik ke 2 Samuel. 2 Samuel 7 ayat 18. Kata-katanya demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ini sikap hati yang pertama. Sikap hatinya adalah menyadari asal usul kita. Saya suka sikap hatinya Daud. Dia menerima nubuatan. Dia masuk ke dalam, duduk di hadapan Tuhan. Tadi yang saya ceritakan kalau Saul menerima nubuatan, dia nyalain orang lain. Ada orang-orang dia ngomongin begini, kamu nanti akan jadi JGL ya. Yang disalahkan pemimpinnya. Pasti Koko ini salah pilih. Bukan saya lah naik JGL-nya. Orang lain. Saya belum siap. Saya gak layak. Ya apa aja. Kelihatan rohani, tapi yang pasti nyalain orang lain. Jadi yang milih ini salah. Orang yang dipilih dia, yang disalahin orang lain. Daud gak diam-diam ngomong, Nathan, Nabi Nathan, kamu salah. Enggak, dia ngomongnya masuk ke dalam, dia doa sama Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Sama-sama rendah hatinya sih. Siapa aku ini Tuhan? Dia berkata siapa aku ini bukan artinya dia kehilangan gambar diri. Tapi dia mengerti siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya di masa lalu. Sikap hati siapakah aku ini Tuhan itu sama dengan sikap hati Paulus yang selalu berkata, aku ini orang kudus yang paling hina. Aku ini di antara para rasul, aku ini yang paling hina. Aku dahulu yang penganiaya jemaat. Kenapa kok Tuhan mau pakai aku untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa? Kenapa Tuhan mau pakai? Sama, Daud itu punya sikap hati yang sama. Rendah hati itu mengerti siapa kita dahulu. Jika kita sampai, ini kata-katanya, sehingga aku membawa aku sampai sedemikian ini, sampai titik ini, semua itu gara-gara Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Kita ada di tempat ini, kita bisa menyembah Tuhan karena darah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Kita ada di tempat ini, itu boleh melayani, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekudusan kita, karena darah Yesus sudah mengkuduskan kita sehingga kita dilayakkan untuk melayani. Siapa yang percaya katakan amin. Kita bisa melayani Tuhan, bisa menyembah Tuhan aja.
boleh datang ke ruang Maha Kudus hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ini karena Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Kita harusnya sadar. Bukan datang dengan self-entitled dan merasa bahwa aku orang Kristen, jadi seharusnya Tuhan berkati aku. Aku orang Kristen, seharusnya dong aku punya posisi. Aku orang Kristen, seharusnya aku punya urapan. Aku orang Kristen, seharusnya aku punya dapat kesembuhan. Bukan seperti itu. Kalau dapat itu mengucap syukurlah. Karena kita tahu asal-usulnya kita gak layak menerima itu mestinya. Kita gak layak, kita dahulu ditemukan Tuhan saat kita masih berdosa. Tuhan Yesus Kristus mati, mengasihi kita dahulu saat sebelum kita belum mengasihi Dia. Jangan pernah berkata bahwa ini hak kita. Kita harus tahu, menyadari siapa kita dahulu. Daud itu mengerti di salah satu janjinya. Di 2 Samuel 7 ayat 8 dikatakan demikian. Ini kata-katanya Nabi Nathan sih. Nubuatannya Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan di 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat 8 dan 9 ini aja sudah menangkap. Ini kata-katanya Tuhan, ini nangkep di dalam hatinya Daud. Dia selalu tahu bahwa definisi dirinya sebenarnya hanyalah gembala domba. Bahkan sebenarnya dia itu urutan ke-8 dari keluarganya. Waktu Samuel sedang menunjuk anak Isai sebagai raja salah satunya, diurutkan mulai dari anak pertama sampai ke anak ke-7. Tidak ada satupun anak ke-8-nya sedang menggembalakan domba. Itu definisinya Daud. Waktu ditemukan Tuhan, dia itu cuma gembala domba, bukan yang diutamakan. Yang diajukan oleh papanya, koko-kokonya yang diajukan semua. Dia bukan yang termasuk yang pertama. Dia tahu bahwa dia itu pilihan buncit. Dia itu pilihan alternatif terakhir. Ada orang lain yang mestinya lebih layak di hadapan manusia. Pengetahuan lebih layak, pengalaman lebih layak, umur lebih bisa, experience lebih banyak. Ada orang lain yang mungkin punya tubuh lebih baik, punya pengetahuan lebih hebat, punya karisma lebih luar biasa. Tetapi Tuhan tetap memilih dia. Makanya kata-kata aku yang mengambil engkau. Kita harus sadar, kita ini diambil oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena talenta kita. Ini kasih karunia. Kita harus bisa menikmati kasih karunia. Kalau Anda tidak bisa menikmati bahwa kasih karunia Tuhan, kita ini ada di tempat ini karena pilihan Tuhan. Kadang kita berkata, aku ini sudah lama jadi orang Kristen. Tiba-tiba kekristenanmu membuat engkau sombong di hadapan Tuhan, jadi self-entitled, menuntut Tuhan. Saya dulu pernah seperti itu. Saya harus bertobat dari itu. Saya harus belajar sikap hati Daud. Kita harus sadar, no, Tuhan memberkati hanya karena Tuhan mau pilih, bukan karena kehebatan kita. Mau lama, mau sudah mengerti, sudah baca Alkitab berapa kali pun, sudah berbahasa, sudah pelayanan, punya jabatan apapun, kalau hatimu tidak benar di hadapan Tuhan, Anda nggak dapat apa-apa kok. Tuhan nggak ngelihat jabatan, Tuhan nggak ngelihat tinggi, Tuhan nggak ngelihat talenta. Wong yang memberikan jabatan, ketinggian, talenta juga Tuhan. Tuhan nggak akan impress dengan talentamu, Tuhan yang memberi. Anda nggak bisa membalikkan apapun yang Tuhan berikan dan Anda sombongkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi. So kita harus selalu penuh dengan ucapan syukur. Kita harus menyadari siapa kita. Startnya. Itu start pertama kalau kita bisa mengucap syukur dengan benar. Kalau Anda nggak pernah menyadari ini, nggak bisa mengucap syukur dengan benar. Kemudian saya balik ke 2 Samuel 7 ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Ini yang saya tadi beritahukan bahwa saat hatimu benar di hadapan Tuhan, tiba-tiba
Seseorang yang bisa mengucap syukur dengan setiap apapun yang sampai saat ini Tuhan sudah kerjakan, dia akan diberikan sesuatu yang di masa depan. Kayaknya sepertinya Tuhan berkata, orang yang bisa mengucap syukur, gak cukup kayaknya yang kuberikan. Aku tambahkan, ini tentang serentetan manusia yang akan datang. Tuhan sudah lihatkan bahkan, mengenai masa yang masih jauh. Orang yang bisa menikmati siapa Tuhan di masa lalu akan menikmati nanti bersama dengan Tuhan di masa depan. Tiba-tiba engkau menjadi penghubung. Engkau bisa mengucap syukur sekarang gara-gara mengucap syukur yang masa lalu. Tiba-tiba engkau menghubungkan dengan masa depan. Jangan sampai gagal. Tuhan sudah hadir dalam kehidupanmu, Anda tidak bisa mengucap syukur sekarang. Masa depannya Anda dan anak Anda tidak mendapatkan berkatnya. Tidak mendapatkan janjinya. Daud berhasil menjadi penerus urapan, menjadi penerus janji, menjadi seseorang yang bisa menyambungkan dengan masa depan. Serentetan, setelah Daud ada serentetan nama yang masih belum datang. Gara-gara sikap hati Daud, mereka menerimanya. Gara-gara sikap hati Anda, anak cucu Anda bisa menerima janji yang berbeda. Gara-gara Anda sekarang belajar, jangan suruh anak Anda yang belajar. Anda yang belajar, Anda yang belajar mengucap syukur. Lepaskan hak-hakmu untuk berkata, menuntut Tuhannya dilepas semua. Datang dengan rendah hati berkata, thank you Tuhan untuk semua yang baik. Tiba-tiba Anda mengundang janji, bukan hanya untuk diri Anda, tapi ke masa depan Anda. Powerful ucapan syukur itu. Powerful bukan karena ucapannya, tapi karena sikap hati yang benarnya. Powerful karena Anda punya sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Benar-benar luar biasa ini. Ayat 20, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Ayat ini, di ayat 21, oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar. Ini adalah sikap hati yang tadi saya sudah sebutkan, bisa melihat, mengakui, bukan hanya melihat, tapi mengakui segala perbuatan Tuhan atas kita. Tidak menganggap bahwa semua itu kekuatan kita, tapi bisa mengakuinya bahwa semuanya ini untuk Tuhan. Saya itu kagum. Ini kejadian di masa, menurut pendapat saya ini sekitar umur 50-an. Enggak jelas. Enggak bisa ditebak antara 50-an. Umurnya Daud itu jadi raja umur 30-an. Ini matinya sekitar 70, jadi ini di tengah-tengah. Ini setelah 20 tahun melayani Tuhan, dia mengambil keputusan, aku mau bangun bait Allah. Dia punya sikap hati yang seperti ini. Di umur 70, ada doa terakhirnya. Sikap hatinya sama. Dia tuh selalu bisa berkata, siapa aku ini Tuhan? Dia bisa berkata bahwa semua yang kulakukan ini hanya karena tangan-Mu. Dia gak pernah mengambil glorinya kalau itu dari Tuhan. Padahal dia bisa berkata, Daud itu raja yang paling berhasil di Israel. Gara-gara Daud, itu size kerajaan dibandingkan antara Saul ke Daud. Kalau Anda lihat petanya, itu 7 kali lipat. Dari Saul ke Daud. Kejayaan Daud itu 7 kali lipat lebih hebat dari Saul. Yang namanya Saul itu tentaranya yang punya pedang dari besi. Itu cuma 2 orang, Saul dan Yonatan. Lainnya itu pakai tongkat, saya nggak tahu pakai apa, bambu runcing kali. Pakai ketepil, tolup itu bahasa apa lagi. Jadi senjatanya itu tidak canggih. Semua senjatanya itu kacau balau. Di zamannya Raja Daud, semua tentaranya itu punya shield, semuanya punya pedang. Itu melipat kali, size-nya 7 kali lipat. Powernya
berlipat-lipat kali ganda. Tentaranya Saul yang rutin itu antara 6.000 sampai 3.000 tentara. Daud kalau meneriakkan perang itu 300.000 yang mencari dia. 300.000 langsung ngikut dia. Yang loyal aja 600. Ini Daud itu punya power luar biasa. Dia itu tidak pernah mengambil glorinya. Dia selalu mengakui bahwa semuanya itu dari Tuhan. Bisa enggak? Saat ini saya minta kita belajar. Apapun yang Anda banggakan. Rumahmu, bisa enggak Anda berkata, makasih Tuhan, itu bukan karena aku. Ini karena Tuhan. Mobilmu yang kau banggakan, bisa enggak engkau berkata, itu gara-gara Tuhan. Pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, posisimu, bisa enggak engkau katakan, ini semua dari Tuhan. Bisa enggak engkau akui, bukan hanya dalam hati, katakan dan lakukan. Mengakui itu dalam kehidupan sehari-hari. Anda ketemu orang, bukan Anda banggakan ini gara-gara aku. Anda selalu berkata setiap saat itu konsisten Anda mengatur, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena tangan Tuhan, bukan karena aku. Daud itu konsisten. Mulai dari umur 50 ini yang kelihatan sampai umur 70. Makin jaya, dia tidak pernah sombong. Dia bisa mengakui semua ini perbuatan Tuhan. Makanya dia itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada kesalahan, tapi lihat sikap hatinya. Kesalahan minta ampun langsung diampuni. Kalau sikap hati salah, minta ampun pun ya masih salah. Karena sikap hatinya enggak berubah. Daud itu hatinya baik. Ada ketidaksempurnaan, jangan tiru ketidaksempurnaannya, tiru sikap hatinya. Saya teruskan mulai ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini pujian, ini Daud itu puitis orangnya. Melankolis puitis, kalau dia mengakuinya, makanya ini sebenarnya ini bisa dijadiin nyanyian, lagu pujian, diam-diam di tengah-tengah doanya, di tengah-tengah deklarasinya, dia itu nyanyi, sebab engkau besar, itu bukannya ada lagunya. Ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, bukannya ada lagu yang seperti itu, tidak ada yang seperti engkau. Tuhan, ini setiap, kayak seperti yang dia lagi nge-rap kepada Tuhan, dia create bait-bait yang indah-indah hanya di dalam doanya. Dia mengakui tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ayat 23. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Ya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang engkau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang engkau janjikan. Dia berkata yang lalu digabungkan dengan yang depan. Dia ngeklaim semuanya ini karena Tuhan. Semua yang membesarkan engkau. Tiba-tiba terus kemudian dia mulai transisi ini loh. Dia bisa mengucap syukur, dia transisi ke depan. Jadikan janjimu yang di depan. Kalau Anda berhenti di sini, cuma mengucap, lihat ke belakang saja, Anda tidak bisa mengucap syukur, Anda tidak mendapatkan yang depan. Mengucap syukur itu seperti jembatan menuju masa depan. Janji-janji yang akan engkau terima bisa berhasil gara-gara ucapan syukur. Janji-janji yang akan terjadi gara-gara ucapan syukurmu dengan sikap hati yang benar. Ayat 26. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Dia bisa menyambungkan kekokohan kerajaannya dengan nama Tuhan. Banyak orang yang berkata, apa hubungannya bisnisku dengan kerajaan Allah? Daud itu raja. Dia itu imamat rajani. Orang yang hatinya imam, fisiknya raja. Dia bisa membuat Tuhan itu menjadi Tuhan di atas segalanya.
Bukan cuman kespiritualannya dia, bukan spiritnya saja, tapi kehidupannya total. Allah itu Allah di atas keluarga, pekerjaan, pelayanan, semuanya. Ada orang-orang yang hanya memisahkan Tuhan, hanya Tuhan di pelayanan, di gereja. Di pekerjaan hukumnya lain. Di keluarga baru Tuhan disuruh lagi memberkati. Tapi kalau pekerjaan, hukum dunia yang harus berlaku, hukumnya Tuhan tidak berlaku. Daud berhasil menyatukan keseluruhannya. Dia kalau mengucap syukur, Allah benar-benar Tuhan di atas segalanya. Dia bisa menyambungkan antara kekokohan kerajaannya dengan nama Tuhan. Kita harus bisa melakukan hal itu juga. Kita berhasil di dalam bisnis itu dengan sikap hati, bukan untuk mengakui dan mendapatkan kekayaan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Dasarnya itu jelas, gak bisa dipisah-pisahkan. Setiap hari dalam kehidupanmu seharusnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bukan Anda alokasikan di waktu-waktu tertentu Anda pelayanan. Bukan dialokasikan hanya di hari Selasa saja, tak sisain 2 jam. Hari Minggu tak sisain 3 jam. Bukan itu, kalau ditambahi, kalau ada pelayanan tambahin latihan di hari apa, Kamis atau hari Sabtu latihan. Baru itu namanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seumur hidup. Melayani Tuhan itu ya karirmu, ya keluargamu seluruhnya. Dia menyambungkan keluarga dan kerajaannya dengan kemuliaan nama Tuhan. Dia membuat, Daud ini bisa membuat Allah itu Allah atas segala kehidupannya. Dia benar-benar bisa meletakkan kata-kata Matius 6 ayat 33 yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Seek the kingdom of God above all else. Dia bisa meletakkan Allah dan kerajaannya itu di atas segalanya. Pekerjaan, keluarga, dan pelayanan semuanya itu di atas. Allah itu yang memerintah, tidak dipisah-pisahkan. Datang ke gereja itu bukan alokasi waktu. Ini ekspresi dari seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan aja, setiap detik seharusnya menyembah Tuhan. Daud, kerajaannya untuk menyembah Tuhan. Keluarganya untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu baru namanya mengucap syukur. Bukan cuma mengucap syukur waktu di gereja, waktu di bisnis ngomel. Mengucap syukur di setiap saat. Ayat 27, sebab engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dan sikap hati orang yang bisa mengucap syukur itu mengimani bukan hanya masa lalu, sekarang, tapi juga mengimani yang masa depan. Bisa mengimani bahwa itu akan terjadi. Ada orang-orang yang melihat masa lalu bisa, melihat masa depan tidak bisa. Ada orang yang bisa mengucap syukur, ya Tuhan itu dulu baik, tapi kondisiku yang sekarang ini parah, pasti gak bisa selesai hutangnya. Dia gak bisa beriman bahwa Tuhan itu akan ada di masa depannya. Daud bisa. Daud bisa melihat bukannya masa depan di kehidupannya, tapi masa depan di keturunannya. Dia bisa beriman untuk the next generation. Saya mengucap syukur kita ada di dalam gereja yang punya sikap hati sama dengan Daud. Makanya membangunnya 1000 gereja 1 juta murid. Apakah kita bisa mencapai 1000? I don't know. Tapi itu namanya beriman. Karena di masa depan, sekarang kita baru berapa? 80? 80. Untuk sampai 1000 masih butuh 25 kali lipat ya, kira-kira. Berapa ya? Saya nggak bisa ngitung nih. Berapa kali lipat salah itu? 80 ke 1000. Ya ini terlalu jauh ya. Ada yang bisa bantu saya 1000 dibagi 80 berapa ya? Hah? 12,5? 12,5? Iya benar ya? Oh ya, tadi 25 salah faktornya. Ini ada jenius satu di sini. Thank you ya. Thank you Lukman. 12,5 kali lagi. Apakah bisa selesai di generasi ini? Ataukah nanti sampai generasi anak kita? Kita tetap jalankan,
Karena kita beriman, kalau nggak untuk kita ya untuk anak kita. Saya nunjuk gini karena ada anak saya di sana. Iya. Tapi bukan hanya anak saya yang fisik, tapi juga anak-anak yang rohani juga. Kita berdoa untuk setiap CG. Kalau kita bukan kita yang selesaikan, nanti setiap anak CG dan anak-anaknya anak CG yang menyelesaikannya. Kita waktu melakukan ini dengan iman. Kalau Anda tidak bisa beriman ke depan, Anda akan berhenti. Buat apa melakukan 1000 gereja 1 juta murid? Anda akan berhenti, kelihatan. Mengucap syukur itu bukan berkata-kata, tapi kelihatan dari tindakan. Jika Anda bisa mengimani masa depan, Anda pasti melakukan yang sekarang. Karena Anda melakukannya bukan hanya untuk diri Anda melakukannya untuk masa depan. Untuk sesuatu yang belum Anda lihat. Sederetan orang yang di masa depan. Membangun gereja untuk seseorang yang mungkin tidak mungkin kita lihat dan belum tentu kita kenal. Mungkin kita sedang bangun untuk seseorang di Laos, di Vietnam, di Malaysia, di Australia, di New Zealand, di Polandia, di Inggris, di Perancis, di Belanda, di Jerman, di Dumai, di Dubai, di Tanjung, di mana saja, yang mungkin Anda nggak kenal orangnya, tapi Anda lakukan. Karena Anda sedang beriman, ini untuk generasi penerusku. Kalau Anda mengucap syukur, Anda harus bisa melihat, Anda akan kelihatan tindakanmu sekarang menunjukkan mengucapkan syukurmu. Jika engkau berhenti dan tidak melayani, berarti Anda tidak mengucap syukur, karena berarti janji berikutnya nggak akan terjadi. Anda tidak mengucap syukur apa yang sudah terjadi. Tapi ngomongnya mengucap syukur, tapi tindakannya tidak melakukan. Jika Anda memang mengucap syukur, Anda pasti melayani. Jika Anda mengucap syukur, Anda akan membangun seperti Daud berkata, I will build you a house. Aku akan membangun. Karena dia mengucap syukur, dia akan membangun. Orang yang mengucap syukur pasti melayani. Hari ini, saya mau memberikan satu contoh yang dia juga mengucap syukur. Dengan kondisi apapun, dia tetap mau mengucap syukur. Dia punya hak bisa untuk komplain, dia punya hak untuk berbicara bahwa ini seharusnya tidak baik, tetapi dia memilih untuk mengucap syukur. Dia memilih untuk melayani. Tolong dipasangkan video Elvin. Bukan. Insecure soalnya aku itu kerasa. Ya udah, terserah lah. Anda mau pasang yang ini ya nggak apa-apa. Menerima aku apa adanya. Kan emang aku dari lahir dari TV, jadi selama ini aku kayak punya insecurity, jadi minder, jadi aku itu cenderung menyalahkan keadaan atau aku itu mengasihani diri sendiri. Ya itu salah, jadi aku selama ini mental korban gitu. Tapi dengan berjalannya waktu aku didewasakan, aku gambar diriku utuh. Jadi bahwa Tuhan itu menciptakan setiap kita dengan segala talenta maupun keterbatasannya untuk menggenapi visinya atas keluarga, pekerjaan kita, dan komunitasnya. Ya, ini kesaksiannya Santi minggu lalu di CG. Mama bilang, sejak aku terima Yesus, aku lebih gak minder, lebih penuh damai sejahtera dan sukacita. Bukan berarti aku tidak pernah malu lagi, tapi setidaknya itulah perubahan hidupku yang dilihat oleh Mama. Jujur, aku happy dengan kesaksian Mama tersebut. Kemarin pada saat mission trip ini, Santi diberikan kesempatan ditunjuk untuk mendoakan
orang-orang yang maju altar call. Dan Santi bisa ceritakan, Santi, kamu mendoakan berapa orang dan apa yang ada di hatinya Santi. Kemarin aku mendoakan orang. Aku minta Roh Kudus menjamah orang situ, penuhi orang itu dengan kasih Tuhan. Lalu aku minta Tuhan rohani untuk bisa menangkap visi dan devotion. Soalnya yaitu pengarang hidup yang aku alami dari sejawat yang membuat momentum di mana aku bisa menangkap visi Tuhan atas setiap itu. Dari ada tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 bisa dibaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Santi bisa belajar mengucap syukur. Dia punya hak untuk mengatakan bahwa hidupnya itu nggak baik. Tapi dia bisa itu berpegang pada firman Tuhan. Waktu saya ajak omong gini, kadang kalau dia itu ngomongnya begini loh, aku lo punya kerjaan, by the way dia kerja. Dia punya income. Di balik ketidakbisaannya berbicara maupun berjalan, dia kalau berjalan harus tuntun. Dia itu bisa menulis. Dia itu pelayanan loh di Departemen Edukasi. Dia itu pelayanan loh sebagai sponsor. Dia di mission trip, dia mendoakan orang lain. Kalau dia nggak bisa mengucap syukur, dia akan duduk diam dan menyalahkan diri sendiri atau mengasihani diri sendiri. Tapi dia bergerak. Karena dia sudah bisa mengucap syukur. Apapun yang dia terima loh. Mengucap syukur bukan hanya karena dia menerima istana. Istana tubuhnya nggak sempurna itu pun dia bisa mengucap syukur. Istana yang penuh dengan, kalau orang lain bisa melihatnya sebagai sesuatu yang hancur, bisa aja dia minder. Itu pilihan ternyata. Banyak di antara kita merasa bahwa hidupku itu paling jelek, makanya aku nggak bisa pelayanan. Aku belum bisa karena keluarga belum gini. Aku nggak bisa karena anakku masih di level ini. Aku nggak bisa karena perusahaanku masih di level ini. Aku nggak bisa karena kemampuanku masih di level ini. Aku belum bisa karena banyak alasan. Karena Anda belum bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah bawa engkau di titik ini. Jika engkau bisa, pasti engkau melayani. Jika engkau bisa, pasti mau kau menangkap 1.000 gereja, 1 juta murid. Aku akan bangunkan bait Allah. Karena apapun yang sudah diberikan ini baik dari Tuhan. Dan yang depan aku akan klaim, akan tetap yang baik yang akan terjadi. Hari ini biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Kita belajar untuk mengucap syukur seperti itu.